Saudara boleh mengingat kembali bahwa Tuhan begitu baik dan pernah menyembuhkan saya. Itu akan membawa satu kekuatan bagi kita untuk mengenang kesetiaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, tidak hanya sakit, ya, kita punya masalah, bagaimana Tuhan luputkan. Ketika kita berada hari ini dalam masalah, mengenang apa yang telah Tuhan lakukan, sudah waktunya untuk kita kembali cari Tuhan. Baik, jadi kita akan coba melihat kembali didasarkan pada Mazmur pasal 105, ya. Tapi sebelumnya ini ayat intinya, yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Mazmur 78 ayat 3-4. Saudara coba lihat dari ayat inti kita di sepanjang minggu ini. Yang kami dengar, yang kami telah dengar, ketahui, kemudian diceritakan. Dalam hasrat untuk menceritakan, maka frasa Alkitab di sini dikatakan kami tidak hendak sembunyikan, ya. Jadi mau tidak mau harus sampaikan. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan, kata lain dari generasi kepada generasi. Tentang apa? Tentang kebesaran Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Dan bagaimana Tuhan boleh memimpin dan itu menjadi sebuah pujian kepada Tuhan. Dan bagaimana kemahakuasaannya, tentang kesetiaannya dan juga perbuatan-perbuatan ajaib. Baik, seperti biasanya saya akan mengakomodasi pelajaran kita hari ini, ya, dari minggu-minggu yang lalu akan ada beberapa pertanyaan dan hari ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah mengajak kita untuk membaca Mazmur 105. Pertanyaannya adalah peristiwa bersejarah dan pelajaran apakah yang ditonjolkan dalam Mazmur ini. Oke, jadi kita akan lihat kira-kira hal-hal apa yang ditonjolkan di dalam Mazmur 105. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita membaca ayat 5, maka dari pasal ini, maka kita akan langsung mengerti apa yang sebetulnya ditonjolkan dalam pasal ini. Ayat 5 dia katakan, ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ini menarik. Yang perlu kita ingat ada 2 hal, yaitu perbuatan-perbuatan ajaib atau mujizat-mujizat Allah. Dan yang kedua, penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Rasanya mungkin saya pribadi, ya, kalau pengalaman hidup saya yang saya kenal adalah bagaimana dahsyatnya Tuhan dalam hidup saya pribadi dan keluarga. Tapi rasanya jarang sekali kita mau ingatkan tentang penghukuman-penghukuman yang diucapkan Tuhan. Ada banyak pengalaman hidup yang kemudian membawa saya untuk semakin lebih bijaksana, semakin lebih hati-hati, ya, kita mengubah diri oleh karena dari peristiwa-peristiwa yang buruk dan bagaimana kita menuai akan konsekuensi daripada pelanggaran itu yang kemudian menjadi sebuah
Jadi tidak hanya hal yang baik, tapi yang negatif juga boleh menjadi sebuah peringatan bagi kita, ya. Oke. Jadi hari ini kita akan lihat, dan ayat-ayatnya itu banyak saudara ya, tertulis di dalam Alkitab. Ayat 7 dia katakan seperti ini. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Jadi di ayat 5 dikatakan bahwa penghukuman-penghukuman yang diucapkan itu yang harus kita saksikan, kita bagikan, ingatkan, ya kita ingat dan kemudian kita bagikan kepada anak-anak kita, menunjukkan bahwa jangan lupa juga bagaimana konsekuensi dari pelanggaran, di mana itu akan boleh, yang kita alami itu akan boleh menolong kita untuk lebih baik, bahkan menghasilkan generasi yang bisa membentengi mereka dari berbuat salah yang sama. Ya. Nah, kemudian banyak sekali cerita-cerita yang menonjol sehubungan dengan perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi didasarkan pada perjanjian Allah kepada Abraham, bahwa Abraham ini akan dibuat menjadi satu bangsa yang besar, dan kemudian menuntun dia ke tanah yang tidak dia ketahui, dan bagaimana kemudian tanah Kanaan ini harus menjadi milik mereka, karena itu adalah milik pusaka. Itu ada tercatat di dalam Mazmur pasal 105, dan kemudian menceritakan kembali bagaimana mereka menjadi satu bangsa yang besar di Mesir, dan kemudian bagaimana mereka menjadi pekerja rodi di sana, ya, dan kemudian bagaimana secara ajaib Tuhan lepaskan mereka, bagaimana dalam perjalanan-perjalanan Tuhan hindarkan, dan kemudian ada musuh-musuh dan Tuhan bentengi mereka. Disebutkan juga ada mana yang turun, roti dari surga. Wah, luar biasa, sampai akhirnya mereka tiba di Kanaan. Saudara, itulah yang menjadi poin penting dari Mazmur pasal 5. Dan kemudian ada 3 ayat di bagian akhir. Saya tampilkan yang akhir saja, tapi secara overall tadi saya sudah sampaikan ya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri, bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jeripayah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketat dan memegang pengajarannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memori ya, mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan, mengingat tentunya orang Israel bukan sedikit keluh kesah mereka ya, persungutan dalam perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Tapi itu perlu juga untuk diungkapkan, dan Musa menulis itu fair, apa adanya. Ya memang Tuhan yang Roh Kudus yang menuntun dia, dan kegagalan-kegagalan itu pun dicatat dengan detail, dan itu memberi sebuah memori, ingatan untuk kita harus, ya ada istilah, jangan sampai lupa sejarah. Lupa sejarah, saudara, bahaya. Ya, jadi di sini diajak untuk kita kembali mengenang, ingat perbuatan-perbuatan yang dahsyat dari Allah, dan juga mengenai konsekuensi daripada ketidaktaatan yang kemudian sempat dialami. Baik, pelajaran sekolah sahabat kita menyebutkan Mazmur 105 ini mengenang peristiwa-peristiwa penting yang membentuk hubungan perjanjian antara Tuhan dan umatnya Israel. Pasal ini juga berfokus pada perjanjian Allah dengan Abraham untuk memberikan tanah perjanjian kepadanya dan keturunannya, dan bagaimana janji ini yang ditegaskan kembali kepada keturunan Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, walaupun kemudian nanti baru digenapi pada Yusuf, eranya Yusuf, Musa, dan Harun pada masa penaklukan Kanaan. Jadi poin yang mulai kita dapat di sini,
Yang pertama, saudara bisa lihat dengan mengingat sejarah, mengingat masa lampau, maka akan menghangatkan kembali memori kita tentang perjanjian Allah. Ya, khususnya untuk orang Israel, ya. Tapi juga dengan kita hari ini menunjukkan perjanjian Allah. Allah berjanji bahwa tanah perjanjian itu akan diberikan kepada orang Israel. Walaupun dalam cukup waktu yang sangat lama, ya, tapi akhirnya itu ditepati. Kata lain, untuk kita hari ini, mengingat pengalaman-pengalaman waktu mungkin kita sakit, kita berdoa, ya, dan kemudian Tuhan sembuhkan, dan kemudian beberapa waktu yang ke depan, akhirnya saya jatuh sakit lagi. Saudara boleh mengingat kembali bahwa Tuhan begitu baik dan pernah menyembuhkan saya. Itu akan membawa satu kekuatan bagi kita untuk mengenang kesetiaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, tidak hanya sakit, ya, kita punya masalah, bagaimana Tuhan luputkan. Saya punya pengalaman kuliah, ya, self-supporting student, dan banyak hal. Saudara, itu satu pelajaran. Ya, saya kuliah bukan kuliah untuk pengetahuan, tapi yang saya dapat lebih adalah porsi lebihnya dari pengalaman untuk kuliah di IAS adalah bagaimana mengupgrade iman saya kepada Tuhan. Ya, disitulah ketika mengenal peristiwa-peristiwa ini, tambah yakin saudara Tuhan itu baik dan pasti akan membantu saat mana kita menghadapi masalah-masalah. Ya, kemudian Mazmur pasal 5 mirip dengan Mazmur pasal 78 yang sudah dibahas oleh Pendeta Tulus Nenggolan pada hari kemarin. Ya, dengan menyoroti tentang kesetiaan Allah kepada umatnya dalam sejarah. Dan itu dilakukan untuk apa? Untuk memuliakan Allah dan menginspirasi kesetiaan. Luar biasa, saudara. Dari pengalaman itu, dalam perjalanan kehidupan saya, keluarga, saya dibesarkan dari keluarga pendeta. Kemudian ada istri. Wah, istri ini anak satu-satunya, anak tunggal. Dan datang dari background yang berbeda. Bahkan orang tua dari mayoritas. Saudara bisa bayangkan sekolah, tapi di akhirnya sekolah di Unai. Ya, bayangkan harapan orang tua untuk anak ini tunggal, ya, dan hidup misalkan pas-pasan, saudara. Tamat berarti diharapkan untuk jadi tulang punggung, ya kan? Taunya kena dengan pendeta. Ya, dibawa ke sana kemari. Sudah bisa bayangkan perasaan, saya bisa merasakan perasaan orang tua gitu ya. Sudah keluar uang besar untuk sekolahkan dia, dan kemudian ya ternyata dalam tanda kutip, ya, selalu itu sesuatu yang positif. Walaupun mungkin bisa dipandang negatif adalah sudah susah-susah keluar duit, kemudian hanya pendeta, istri pendeta. Oke, saya bisa dalam cara kita menghadapi situasi, mentalitas kita beda. Karena saya anak pendeta, saya yakin apapun itu bisa Tuhan sanggupkan. Tapi kalau istri saya, ya dia lihat dulu seperti apa. Dan itu terjadi di antara kita, ya, pasangan suami istri. Cara merespon, menanggapi masalah itu berbeda. Nah, Bapak Ibu, setelah cukup lama mengarungi bahtera rumah tangga, setelah kita kuliah di IAS, ya, dan kemudian pergumulan-pergumulan hari ini, saudara, saya bisa melihat bahwa kami memiliki kesamaan cara berpikir menghadapi masalah-masalah. Jadi kalau dulu mungkin, terus ini gimana? Ini gimana?
Tapi kalau sekarang, saudara, semoga ini juga jadi pengalaman saudara. Kalau misalnya ada sesuatu, pasti Tuhan akan bantu. Simple. Itu membawa memori itu luar biasa. Akan membentuk kita. Jadi menginspirasi kesetiaan dari Allah kepada kita dan juga kita kepada orang lain. Namun, dalam pelajaran sekolah sahabat dikatakan tidak seperti Mazmur 78. Mazmur ini tidak menyebutkan kesalahan orang-orang di masa lampau. Walaupun saya sebetulnya setuju ya bahwa ayat 5 tadi disebutkan tidak hanya perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat-mujizat Tuhan, tapi juga dengan penghakiman-penghakiman Tuhan. Namun tidak secara detail itu diungkapkan seperti yang diungkapkan pada Mazmur 78. Sebaliknya dalam Mazmur 105, sejarah diceritakan kembali melalui kehidupan para bapa leluhur terbesar Israel, menunjukkan tuntunan Allah dan kesabaran mereka dalam kesulitan. Wah, saya selalu merefleksi peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa-masa yang lampau. Saya selalu lihat, Tuhan, baik sekali Tuhan. Saya yang mungkin kurang sabaran, ya, tapi luar biasa Tuhan kawali, tuntun, dan kemudian hasilnya seperti ini. Di luar dari analisa pemikiran, dan memang Alkitab katakan bahwa melampaui akal pikiran kita. Dan itu adalah sesuatu untuk bisa kita renungkan akan kebaikan. Ketekunan, kesetiaan para bapa leluhur kepada Tuhan pada akhirnya akan mendapatkan upah yang melimpah. Maka di Mazmur ini mengajak umat untuk meneladani iman para bapa leluhur dengan penuh percaya menantikan pembebasan Tuhan pada waktunya. Jadi ini juga menjadi poin berikutnya adalah dengan mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, meluputkan kita, memberi jalan solusi dari masalah-masalah kita, akan membuat kita bertambah tekun, sabar di dalam kita menghadapi tekanan apapun. Luar biasa, saudara. Khasiat mengingat, ya, mengingat kebaikan Tuhan. Kita walaupun tough kehidupan ini akan membuat kita semakin lebih tough lagi dalam menyikapi. Jadi, saudara bisa lihat Ayub, ya, satu datang beruntun lagi, secara beruntun bisa ditanggapi dengan rileks, dengan cool, dan yakin bahwa Tuhan akan menolong semuanya. Jadi banyak hal, saudara, mengingat sejarah akan melihat bagaimana Allah itu tetap setia, Allah itu penuh kuasa saat menolong kita, dan juga menolong kita untuk bertekun dan semakin sabar. Pertanyaan yang kedua, mengenang kembali peristiwa sejarah, apakah yang harus menjadi respon umat Tuhan? Saya pikir beberapa tadi sudah tersebutkan melalui teks daripada buku pelajaran kita, tetapi saya ingin balikan kita kepada apa yang tercatat di dalam Alkitab, khususnya di pasal 105. Saudara lihat ayat 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah satu kesatuan. Apa itu? Pertama di ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan. Serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat 2. Maaf, saya bacakan biar saudara bisa tangkap idenya, ya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatan ajaibnya. Jadi saudara, nyatakan, ngomong, ceritakan, jangan diam-diam. Ya. Kemudian bermegahlah di dalam namanya yang kudus.
Kemudian biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ayat 5 tadi sudah dibacakan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Jika kita rangkum ini, saudara, di setiap kali kita mengingat akan kebaikan Tuhan, maka ini yang menjadi perilaku kita, dan itulah cara kita meresponnya. Yang pertama, tentunya kata bersyukur, serukan, bernyanyi, bermegah, ya saudara, ini adalah pujian kita kepada Tuhan. Dengan mengingat sejarah akan membawa kita untuk terus mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan. Wow, saudara, ini cakep, saya bilang. Saya pribadi duduk termenung bagaimana saya kemudian dibawa kepada satu titik berikutnya. Waduh, Tuhan itu baik. Secara spontan kita menaikkan pujian. Apalagi saudara, kalau saya meneteskan air mata, ya, mengenang sesuatu yang mustahil terjadi. Tapi kok bisa, ya? Hati saya itu langsung berbunga-bunga, ya, dan kemudian bersyukur kepada Tuhan. Jadi dengan mengingat sejarah, itu jadi judul hari ini, maka kita akan memuji Tuhan. Kemudian yang berikutnya, percakapkanlah di ayat 2 segala perbuatan yang ajaib. Ya, ini bisa dalam artian untuk percakapkan itu untuk Tuhan, memuji dalam konteks memuji, tetapi ini juga bisa dalam konteks untuk saksikan itu kepada Tuhan. Jadi di saat mana ya kita bersaksi, tentunya bukan saat mana kita mengalami hal itu, ya kan? Misalnya kemarin saya di jalan kemudian hampir ketabrak. Saat hari Rabu malam permintaan doa misalnya, ya, atau malam permintaan doa sekarang jarang kesaksiannya Tante Mirna. Tapi mungkin di sebelum sekolah sahabat, diskusi sekolah sahabat di situ dikasih kesempatan. Oke. Apa yang kita saksikan? Sejarah, ya, yang kemarin, yang kita alami. Jadi tidak hanya itu sebagai pujian kepada Tuhan, tetapi dengan kita menaikkan pujian kepada Tuhan, tetapi dengan kita percakapkan, kita saksikan juga, itu akan menjadi kepujian juga bagi Tuhan ketika orang lain mendengar dan kemudian diyakinkan. Luar biasa, saudara. Efeknya domino, luar biasa. Ya. Kemudian ayat 4, dia katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Jika kita dibawa kepada satu pemikiran dan keyakinan yang kuat bahwa hanya Tuhan yang menolong saya di waktu lampau, saudara akan membentuk perilaku. Dan ini cara merespon kita. Tidak ada tempat yang lain untuk kita cari. Yang kita akan cari selalu dan selalu. Kata Alkitab, carilah wajahnya selalu. Adalah Tuhan. Ketika kita berada hari ini dalam masalah, mengenang apa yang telah Tuhan lakukan, sudah waktunya untuk kita kembali cari Tuhan. Aduh, saudara, luar biasa. Pelajaran hari ini membawa kita untuk melihat bahwa dan jika kita mencari Tuhan, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kira-kira siapa yang dihormati, yang dipuji, dimuliakan? Dengan sikap ini, perilaku ini,
dengan sendirinya membawa hormat bagi Tuhan. Ya, Mazmur pasal 105 dari catatan teks kita, pelajaran sekolah Sabat menyebutkan pasal ini memiliki catatan himne, lagu pujiannya, hymns ya, dari ayat 1 sampai ayat 7 yang menunjukkan bahwa untuk benar-benar memuji Allah, umat Allah perlu mengetahui fakta sejarah mereka. Sejarah memberi validasi kepastian, keabsahan ya untuk iman kita dan alasan yang tak terhitung jumlahnya untuk memuji Tuhan. Pemazmur menyebutkan di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku. Mungkin diartikan demikian, bisa juga diartikan saya tidak butuh lagi yang lainnya. Jika Tuhan adalah gembalaku. Dan jika mau daftarkan semua kebaikan Tuhan, saudara, tidak terhitung. Ya, kita aja yang kalau mungkin sudah pelupa atau sengaja lupa, yang menolak sejarah ya, melupakan sejarah. Banyak alasan untuk kita akan memuji Tuhan. Kepada seorang anak kecil diajarkan oleh ibunya untuk selalu bermohon kepada Tuhan, berdoa, minta di dalam doa. Minta kepada Tuhan di dalam doa. Dan kemudian dia berdoa, minta ini, minta itu. Dan kemudian Tuhan menjawab dalam waktu tertentu. Satu persatu itu disiapkan. Kemudian dia bilang ke mamanya, "Ma, apalagi yang saya mau doakan? Yang saya minta semua sudah diberikan." Mamanya kasih tahu, "Oke, mulai sekarang ini semua yang Tuhan kasih, kamu ucapkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan ketika mengingat kembali apa yang Tuhan berikan, itulah yang menjadi ekspresi syukurnya dan pujiannya." Saudara, ingatlah di setiap hal detail kita ingat ya, dan itu menjadi kepujian bagi Tuhan. Pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, bagaimanakah seharusnya kita? Itu pertanyaan di bagian akhir dari teks pelajaran sekolah Sabat kita. Sebagai umat gereja Masih Advent hari ke-7, melihat diri kita sendiri dalam barisan orang-orang ini. Mulai dari Abraham. Maaf, saya harus bentarkan izin saya sebentar. Oke. Low baterai dan saya harus cas kembali. Dan didasarkan pada Galatia pasal 3 ayat 29 menekankan tentang bagaimana Tuhan memberkati Abraham dan itu juga akan menjadi berkat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pelajaran apakah yang hendaknya kita pelajari dari sejarah ini? Mungkin Mazmur ditulis kepada generasi-generasinya orang Israel. Apakah itu ada manfaatnya untuk kita? Kira-kira demikian pertanyaannya. Oh, saudara, tentunya erat hubungannya. Secara keturunan bangsa Israel itu adalah keturunan daripada Abraham. Tetapi kita adalah keturunan secara rohani. Ya, bangsa Israel rohani. Dan para penyembah disebut sebagai benih Abraham dan anak-anak Yakub yang muncul di ayat 6. Dengan demikian menganggap mereka sebagai penggenapan janji Allah kepada Abraham untuk menjadikannya suatu bangsa yang besar. Pemazmur menggarisbawahi
kesinambungan antara para bapak-bapak dan juga para bapak ya, para bapak dan generasi berikutnya dari umat Allah. Kata lain, ini menunjukkan kesetiaan Tuhan, mulai dari bapak-bapak sampai generasinya. Dan jika kita kepada Israel rohani hari ini, dan kita bisa melihat bagaimana kasih setia Tuhan itu sama, ya, tetap menjadi bagian kita, luar biasa secara berkesinambungan. Dan tidak hanya di era kita, tapi kita berharap kita ini adalah era yang terakhir untuk melihat, menyaksikan Yesus datang. Kalaupun belum ada era berikutnya, tetap juga Tuhan yang sama untuk menunjukkan secara berkesinambungan akan kasih setia Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat kita juga mengatakan bahwa pemazmur memberikan pengharapan kepada umat Allah dari segala generasi, karena karya-karya Allah yang ajaib di masa lalu tidak berubah kepada umatnya sepanjang masa. Wow, jadi mengingat sejarah, kita memuji Tuhan, namun itu juga menolong kita untuk menambah atau memperkuat pengharapan kita digantungkan atau dipasrahkan kepada Kristus. Kemudian pemazmur menekankan bahwa di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Dengan demikian menasihati para penyembah untuk tidak melupakan bahwa Allah kita juga adalah Allah atau Tuhan yang berdaulat atas seluruh dunia, dan bahwa kasih setia meluas kepada semua orang. Dan dengan demikian, secara tidak langsung ini sedang mengajak kita. Ini sebuah panggilan, mari setia saudara. Kalau memang Tuhan itu baik dan kita telah nikmati di masa lampau, dan itu menjadi harapan kita hari ini, tolong saudara, setia. Terus terhubung dengan Allah. Karena ya yang repotnya kan kita sudah terima kebaikan Tuhan, tapi kita masih rewel-rewel ya. Harus dijewer ke sana dulu, balik lagi. Ke sana, balik lagi. Terkadang kita tidak setia. Dengan kita mengingat tidak hanya kebaikan Tuhan, tapi juga ada penghukuman, bawalah diri kita kepada persesuaian dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, perintah-perintahnya, dan kita akan terus menikmati akan kasih setia Tuhan. Jadi itulah yang akan menjadi pelajaran kita. Besok kita akan pelajari mengingat sejarah dan pertobatan. Semoga pelajaran hari ini boleh menolong kita untuk boleh semakin membawa diri kita lebih mencintai Tuhan, dan semakin hati kita mau terus bersyukur, memuji Tuhan, dan ini akan bisa menolong kita melihat Allah itu setia, iman kita dikuatkan, harapan kita semakin kuat pada Tuhan, dan membawa kita setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat bersama-sama ya di acara ibadah kita.